pertama adalah identifikasi kasus. Contoh kasus yang diangkat yaitu seorang petugas pemasyarakatan secara sengaja membocorkan informasi rahasia mengenai waktu dan sasaran penggeledahan blok hunian kepada warga binaan tertentu sebelum tindakan dimulai. Motivasi utamanya yaitu mendapatkan keuntungan pribadi baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Untuk bentuk materi sendiri yaitu adanya imbalan berupa uang tunai, transfer, ataupun barang mewah dari warga binaan yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Dalam konteks ini, petugas berubah peran dari penjaga menjadi pelayan bagi pelaku kejahatan. Kemudian yang kedua ada non-materi. Dari non-materi ini, keinginan untuk mendapatkan rasa hormat ataupun posisi aman di mata narapidana yang memiliki pengaruh. Kemudian dapat juga keuntungan timbal balik, yaitu menciptakan utang budi yang nantinya bisa digunakan petugas untuk meminta bantuan tertentu dari warga binaan. Materi selanjutnya yaitu analisis nilai berakhlak yang dilanggar. Yang pertama adalah loyal. Nilai loyal ini menekankan pada dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nilai loyal yang dilanggar yaitu pelanggaran sumpah jabatan. Petugas telah melupakan sumpah yang diucapkan saat dilantik, terutama poin untuk menjaga rahasia negara yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. Kemudian, nilai loyal yang dilanggar kedua yaitu ketidaksetiaan pada tujuan organisasi alih-alih mendukung visi rutan yang bersih. Petugas justru menjadi penghambat utama tercapainya visi tersebut. Kemudian adapun akuntabel. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan wewenang yang diberikan. Nilai akuntabel yang dilanggar yang pertama yaitu penyalahgunaan data kedinasan. Informasi mengenai sidak adalah data rahasia dinas yang seharusnya digunakan untuk penegakan hukum, bukan komoditas yang diperjualbelikan. Kemudian, ketidakjujuran dalam tugas. Petugas tidak melaksanakan tugasnya secara jujur, cermat, dan berintegritas tinggi. Ia menggunakan jabatan yang melekat padanya sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri. Dan yang terakhir adalah harmonis. Nilai harmonis menekankan pada sikap saling peduli dan menghargai perbedaan untuk membangun lingkungan yang kondusif. Nilai harmonis yang dilanggar yaitu ada diskriminasi penegakan hukum. Tindakan ini menciptakan kasta di dalam rutan. Warga binaan yang mampu membayar mendapatkan perlindungan ataupun imbalan khusus, sementara yang tidak mampu akan terkena razia secara penuh. 2. Identifikasi dampak risiko. 1. Adanya kegagalan operasional. Ketika jadwal razia bocor, seluruh instrumen keamanan yang dikerahkan kehilangan fungsinya secara total. Razia hanya menjadi kegiatan seremonial untuk memenuhi laporan administratif. Secara statistik, jumlah razia mungkin terlihat tinggi dalam laporan, namun secara substantif tidak ada hasil atau nihil temuan yang nyata. Warga binaan menjadi lebih lihai dalam mencari titik-titik persembunyian baru yang lebih sulit dijangkau karena mereka memiliki waktu yang cukup untuk bersiap. 2. Ancaman keamanan. Gagalnya razia berarti membiarkan barang-barang berbahaya tetap berada di tangan warga binaan yang secara langsung mengancam stabilitas keamanan. Narkoba yang tetap beredar, ponsel tetap digunakan untuk mengendalikan kejahatan dari dalam, dan senjata tajam tetap tersimpan. Hal ini menciptakan pemerintah bayangan di dalam sel. Keberadaan senjata tajam dan narkoba meningkatkan potensi terjadinya perkelahian antara narapidana atau serangan terhadap petugas. Ketika barang terlarang tetap ada, posisi tawar petugas di depan warga binaan menjadi lemah. Petugas kehilangan otoritas karena warga binaan merasa bisa mengatur hukum melalui kerjasama gelap dengan petugas lain. 3. Degradasi moral. Dampak yang paling sulit dipulihkan adalah rusaknya mentalitas dan hubungan antar pegawai di dalam instansi. Petugas yang bekerja dengan integritas akan merasa usahanya sia-sia. Munculnya perasaan dikhianati saat mereka mempertaruhkan keselamatan untuk razia, sementara rekan di sampingnya justru menghancurkan rencana tersebut hanya demi uang.
yang pro integritas dan yang pro pelanggaran. 4. Adanya krisis kepercayaan publik. Runtuhnya marwah institusi, dampak ini meluas hingga keluar tembok rutan dan mempengaruhi persepsi masyarakat serta pemangku kepentingan. Berita mengenai kegagalan razia atau keterlibatan petugas dalam peredaran barang haram akan memperkuat stigma masyarakat bahwa rutan adalah sebuah sarang kejahatan baru. Masyarakat akan meragukan efektivitas sistem pemasyarakatan. Jika di dalam rutan saja aturan bisa dibeli, maka fungsi pembinaan atau rehabilitasi bagi narapidana akan dianggap gagal total oleh publik. 3. Analisis penyebab. Penyebab pelanggaran atau integritas yang runtuh dapat dianalisis melalui 3 sudut pandang utama. Yang pertama adalah tekanan. Tekanan adalah motivasi atau kebutuhan yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran, seperti tekanan ekonomi dan gaya hidup. Seringkali muncul akibat pola konsumsi yang tidak sehat atau gaya hidup hedonisme yang melampaui batas kemampuan finansial. Kemudian yang kedua, tekanan lingkungan dan intimidasi. Warga binaan yang memiliki pengaruh besar seperti bandar besar atau narapidana dengan kekuasaan tertentu seringkali menggunakan taktik intimidasi. Yang kedua adalah peluang. Peluang terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang memungkinkan pelanggaran dilakukan dengan risiko ketahuan yang rendah, seperti lemahnya rantai komando informasi. Prosedur penetapan jadwal razia yang terlalu birokratis dan melibatkan terlalu banyak orang menyebabkan informasi bocor sebelum operasi dimulai. Kemudian, minimnya pengawasan fisik dan teknis. Titik buta atau blind spot infrastruktur keamanan seperti CCTV yang tidak mencakup seluruh area interaksi. Misalnya, lorong gelap, area sanitasi, atau ruang kerja tertentu menciptakan ruang privat bagi petugas dan narapidana untuk bertransaksi informasi tanpa terpantau. Kemudian yang ketiga, rasionalisasi. Rasionalisasi adalah tahap di mana pelaku mencari pembenaran moral atas tindakannya agar ia tetap merasa sebagai orang baik meskipun telah melanggar aturan. Seperti normalisasi pelanggaran. Adanya persepsi bahwa budaya bocor membocorkan adalah warisan dari senior terdahulu, petugas merasa bahwa jika orang lain melakukannya dan tetap aman, maka tindakan tersebut adalah hal yang wajar. Kemudian, perasaan menjadi korban. Mereka membenarkan tindakan menerima gratifikasi sebagai uang lelah atau tunjangan tambahan yang sah secara moral untuk menutupi ketidakadilan yang mereka rasakan dari sistem penggajian. Lalu selanjutnya di sini ada alternatif solusi dan rencana tindak lanjut. Yang pertama itu ada penanganan dengan jangka pendek atau responsif. Di sini ada tindakan disiplin tegas, yaitu melakukan pemeriksaan internal melalui tim Satpol Spatnal dan memberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Lalu di sini ada mutasi tugas, yaitu memindahkan petugas yang bersangkutan ke bagian administrasi yang tidak bersentuhan langsung dengan warga binaan selama proses pemeriksaan. Lalu yang kedua ada perbaikan sistem atau preventif. Yang pertama ada sistem sidak senyap atau penentuan jadwal razia hanya diketahui oleh pimpinan tertinggi, karutan atau KPR dan diumumkan sesaat sebelum apel dimulai. Lalu yang kedua itu ada sterilisasi alat komunikasi, yaitu kewajiban menyimpan ponsel di loker khusus sebelum memasuki area steril atau blok hunian guna memutus jalur komunikasi keluar. Lalu yang ketiga ada optimalisasi teknologi, yaitu penggunaan aplikasi laporan real time yang mencatat posisi petugas secara digital sehingga memperkecil celah pertemuan ilegal dengan warga binaan. Lalu ada yang ketiga itu pembangunan budaya. Yang pertama itu ada penguatan core values berakhlak, yaitu melakukan internalisasi nilai-nilai dasar ASN bukan sekedar hafalan, melainkan melalui simulasi kasus dan role modeling dari pimpinan. Lalu yang kedua itu ada whistleblowing system, menyediakan kanal pengaduan internal yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor agar sesama petugas berani melaporkan penyimpangan. Lalu yang ketiga itu ada program kesejahteraan dan penghargaan, yaitu memberikan reward bagi petugas yang berprestasi atau berhasil menggagalkan penyeludupan barang-barang terlarang sebagai bentuk apresiasi atas integrasi mereka. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan, yaitu kasus pembocoran sidak bukan hanya masalah individu, melainkan kegagalan sistem pengawasan dan integritas. Solusi terbaik adalah kombinasi antara penegakan aturan yang tanpa pandang bulu dan pemanfaatan teknologi untuk menutup celah kecurangan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.